Oke, pada kali ini kita akan mencoba salah satu jaringan yang sederhana, yaitu model HEP ya. Model HEP-HEPian. Nah, sebelumnya ini ada juga beberapa model yang lain, yaitu model McCulloch Pitts ya. Nah, ini adalah model-model jaringan syaraf tiruan yang awal-awal, termasuk perseptron juga. Nah, sebelum jauh ke sana, nah ada beberapa istilah baru ya, istilah yang nanti perlu familiar. Tadi arsitektur sudah, kemudian fungsi aktivasi ya sudah, ini digunakan untuk menentukan nilai outputnya berapa. Berikutnya adalah ini bias dan threshold ya. Bias. Nah, bias ini kadang dalam jaringan ditambahkan sebuah unit masukan yang nilainya selalu 1. Nah, unit yang demikian itu disebut dengan bias. Jadi di samping masukan X1, X2 dan seterusnya, ini nilai masukan. Kemudian ada sebuah bias. Nah, ini bias biasanya bernilai 1. Nah, unit yang demikian itu disebut bias. Bias dipandang sebagai sebuah input yang nilainya 1. Nah, ini berfungsi untuk mengubah nilai threshold menjadi 0. Jadi bukan threshold lagi. Nah, thresholdnya ini biasanya bias ini digunakan untuk mengubah nilai threshold menjadi 0. Nah, jika melibatkan bias, jika menggunakan bias, maka keluaran unit penjumlahan adalah seperti ini. Jadi nanti fungsi keluarannya atau netnya sama dengan bias ditambah jumlahan X ini masukan kali W. Nah, itu bobot nih beberapa istilah. Jadi X ini masukan, X1, X2 dan seterusnya. Kemudian nanti ada W1, W2 dan seterusnya, ini bobot. Berikutnya adalah ini bias. Dan ini nilai Y-nya nanti berapa. Nah, intinya pada pelatihan JST itu adalah untuk memperbaiki bobot. Jadi bagaimana memperoleh bobot yang jadi pembelajarannya untuk menentukan bobot. Nah, kemudian bobot itu digunakan untuk bisa memprediksi atau untuk mengklasifikasi jadi bobot baru. Jadi nanti parameter bobot itu berapa. Oke, baik. Nah, berikutnya kita mencoba yang model HEP. Jadi jaringan HEP. Kita lihat dulu algoritmanya. Algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan unit target T. Algoritma yang pertama, jadi inisialisasi semua bobot W1, W2 dan seterusnya itu dengan 0. Jadi set bobot dulu pertama. Nah, dalam JST ini yang diketahui adalah input X ya. X1, X2 dan seterusnya. Nah, bobot itu yang nanti akan dicari. Nah, pertama, inisialisasi semua bobot dengan nilainya 0. Kemudian untuk semua vektor input S, jadi input dan unit target T dilakukan. Ini yang pertama, set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI. Kemudian set aktivasi unit keluaran. Nah, kita mencoba di Excel. Baik, jadi set aktivasi unit masukan XI bergerak dari 1 dan seterusnya. Misalkan ini X nya ada 2, X1, X2. Kemudian set aktivasi unit keluaran Y, yaitu sama dengan target. Kemudian memperbagi bobot dengan persamaan WI baru I bergerak dari 1. Kalau di sini ada 2, berarti dari 1 sampai 2 bobot baru, yaitu bobot lama ditambah dengan delta W. Nah, delta W adalah XI, yaitu ini nilai input dikalikan dengan target. Berikutnya memperbaiki bias menurut persamaan. Jadi yang diperbagi yaitu ada bobot kemudian bias. Bias baru yaitu bias lama ditambah dengan Y yaitu target. Nah, Y. Set aktivasi unit keluaran Y sama dengan T. Baik, nah di sini ada diberikan contoh. Contoh ini, buatlah jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika dan atau N jika representasi masukan yang dipakai berupa yang pertama biner. Kita mencoba yang biner dulu. Jadi input masukannya biner, berikutnya masukan biner pelan bipolar. Nah, kita mencoba yang biner dulu. Nah, disajikan di sini jadi
kita ketahui bahwasanya fungsi logika itu misalkan benar dinotasikan dengan satu, benar dan benar maka benar, benar dan salah, salah, kemudian salah dan benar, salah, salah dan salah, salah. Oke, nah di tabel 4.1 jadi masukkan X1, X2, kemudian target. Nah, satu ini adalah bias. Nah, sehingga ini kalau digambarkan dalam bentuk arsitekturnya yaitu S1, yaitu ini X1, kemudian X2, kemudian ini menjadi bias. Nah, nanti nilai Y-nya berapa dilakukan fungsi aktivasi. Oke, nah kita akan mencoba ini di Excel. Nah, di sini sudah di buku ini diberikan. Nah, kita lihat coba di Excel kita masukkan sama. Jadi masukkan yaitu X1 kemudian X2. Nah, kita akan mencoba melatih bisa tidak jaringan ini mengenali fungsi logika N. N itu jika benar dan benar maka benar, benar dan salah maka salah, dan seterusnya. Kita buat seperti ini untuk masukkan X1, X2, kemudian ini bias, kemudian targetnya tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan di algoritma ini? Nah, yang dilakukan adalah pertama memperbaiki bobot. Nah, kita sediakan selnya untuk perubahan bobot dulu, memperbaiki bobot yaitu bobot baru, nanti bobot W1 baru, W2 baru, dan bias baru. Kemudian perubahan bobot dinotasikan dengan delta W. Nah, delta W ini rumusnya XI dikali Y. Oke, kita samakan saja ini Y ya. Yaitu XI dikalikan dengan Y. Nah, langkah yang pertama ini masih belum. Oke, inisialisasi semua bobot W1 dengan 0. Jadi inisialisasi semua bobot dengan 0. Oke, ini sudah dibuat seperti ini, target, kemudian perubahan bobot, dan ini bobot baru, bobot 2 ya. Yang pertama adalah inisialisasi bobot, semua bobot dengan 0. Nah, kita inisialisasi dengan 0, 0, 0. Oke. Nah, di sebelah kanan ini adalah epoch. Epoch itu semacam iterasi. Nah, dalam HEP ini masih belum ada iterasi, jadi hanya satu kali. Nanti kalau jaringannya yang algoritma lebih kompleks, mungkin ada beberapa epoch, beberapa iterasi. Nah, yang pertama adalah set in bobot awal dengan 0. Nah, tujuannya nanti adalah untuk menentukan bobot akhirnya berapa. Kemudian kita hitung delta W1 dengan rumusnya apa? Rumus delta W. Nah, delta W yaitu XI dikalikan dengan Y, yaitu XI ini XI dikali dengan target. Nah, ini X2 dikali dengan target, ini juga ini dikalikan dengan target. Nah, berikutnya memperbaiki bobot baru. Nah, perbaiki bobot menurut persamaan bobot baru yaitu bobot lama. Bobot lama itu ini bobot lama, bobot sebelumnya ditambahkan dengan delta W. Oke, baik. Yaitu bobot lama atau di sini 0 ditambah bobot lama ditambah bobot baru tambah 1. Nah, ini nanti hasilnya sama dengan 1. Berikutnya ini pakai rumus bobot lama ditambah dengan bobot delta W. Ini juga bobot lama ditambah dengan delta W. Oke, baik. Nah, sementara bobot pertama tadi kita dapat 0, sekarang sudah mendapatkan bobot baru yaitu 111. Kemudian berikutnya ini langkah pertama, langkah berikutnya. Nah, ini kembali lagi. Jadi intinya adalah memperbarui bobot. Nah, bobot ini dipilih dari bobot lama ditambah delta W. Delta W nya kita hitung dulu. Delta W yaitu rumusnya XI atau ini ya 1
dikalikan dengan 0, ini sama dengan 0. Ini dikalikan dengan 0, ini juga dikalikan dengan 0. Nah, ini sudah dapat. Jadi bobot 111. Nah, bobot barunya berapa? Bobot baru. Nah, ini kalau kita sudah membentukkan dengan rumus, ini kita buat rumus saja biar mudah di Excelnya. Jadi bobot lama yaitu bobot lama ditambah delta W. Nah, berikutnya tinggal drag. Ya, ini juga dibuat dengan rumus. Nah, sudah dapat bobot baru. Berikutnya, nah ini kita set juga karena sudah menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya juga XI kali target. X ini juga sama, X kali target dan seterusnya. Ini kita tarik. Apakah benar, kita cek, yaitu bobot lama, bobot sebelumnya lama ditambahkan dengan delta W. Nah, dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh bobot akhirnya adalah W11, W22, B-nya 1. Nah, ini kebetulan dapatnya 111 terus. Nah, langkah berikutnya, ini kita sudah memperoleh bobotnya, kemudian kita cek. Cek. Ini tadi sudah diperoleh. Jadi ini Excelnya adalah seperti ini. Berikutnya kita ini sudah dapat bobot. Nah, kita tes. Lakukan tes di sini, dites. Dengan bobot baru ini. Nah, ini nilai input, kemudian target. Benar-benar harusnya benar, salah harusnya salah. Nah, dengan fungsi net. Ini net yaitu jumlahan dari W dikali XI plus B. Nah, ini dibolak-balik sama saja, yaitu jumlahan dari XI dikalikan bobot ditambah X2 dikalikan bobot 2 ditambah bias. Nah, ini. Kita cek, yaitu X1 dikali bobot 1 tambah X2 kali bobot 2 ditambah bias, hasilnya 3. Nah, karena kita di Excel ini tinggal tarik. Tapi sebelumnya ini kalau ditarik kan ikut, padahal ini harusnya tetap. Nah, ini kita beri supaya statis, kita beri dolar dulu, dan jangan lupa ini diberikan kurung buka kurung tutup, jadi supaya ini yang dihitung. Kemudian supaya bobotnya ini tidak bergerak, ini kan bergerak. Nah, kita buat statis, diberikan tanda dolar pada bobotnya, atau langsung tekan keyboard F4, diapit dolar, kita tarik. Nah, ini sudah ketemu 3221. Berikutnya ini diperoleh nilai net. Berikutnya nilai aktivasi. Nah, nilai aktivasi yang digunakan tadi adalah nilai aktivasi biner. Nah, ini nilai aktivasi biner, yaitu Y sama dengan Fnet. Ini Y, harusnya ini nih target atau T ya, target. Fungsi aktivasi, karena Y itu identik biasanya digunakan untuk output, jadi X input Y output. Nah, fungsi aktivasi Y sama dengan Fnet. Jika ini netnya itu lebih dari sama dengan 0, maka nilainya 1. Nah, ini sudah jelas di sini, kalau ini lebih dari 0 maka ini pasti nanti akan 1 semua. Nah, tinggal bagaimana buat rumusnya. Yaitu juga if
ini lebih dari sama dengan 0, maka nilainya 1. Jika tidak, nilainya 0. Atau biar menyesuaikan ya, if else gitu bisa. Baik. Nah, sampai di sini diperoleh ya, kalau digambarkan ini input dan ini adalah outputnya. Jadi 1N1 hasilnya 1, benar dan benar hasilnya benar, benar dan salah di sini ternyata hasilnya tetap benar. Nah, berarti ini belum sesuai. Salah dan benar harusnya targetnya itu salah, tapi di sini benar. Salah dan salah harusnya nilainya salah, tapi ini juga benar. Nah, ternyata ini jaringan HEP ini belum bisa mengenali logika N. Ini bobot baru. Ternyata HEP biner ini belum bisa mengenali logika N dengan benar. Jadi ini masih belum bisa mengenali. Nah, pada contoh ini diberikan yang pertama biner belum bisa mengenali, kemudian masukkan biner dan keluaran bipolar. Ini di buku ini juga nanti belum bisa mengenali, dan yang terakhir adalah masukkan dan keluaran bipolar. Nah, kita lihat masukkan dan keluaran bipolar. Bipolar itu nilainya -1 kemudian 1. Ini -1 benar dan benar, target benar, ini salah ketik seperti ini. Satu ini benar dan benar ini harusnya -1 ini. 1 atau ini bisa dibalik nanti. Ini benar dan benar, targetnya benar. Oh, ini 3 masukan. Nah, maaf ini yang C ini C A B kemudian C. Tabel masukan dan target data bipolar. Jadi masukan dan target bipolar. Benar N benar, targetnya benar, N salah. Harusnya salah. Kemudian salah dan benar, salah. Kemudian salah dan salah juga salah. Masukkan ini targetnya ini. Nah, pada poin C ini halaman 49 ini sama prosesnya. Nah, ini diperoleh, ternyata ini sudah diperoleh, dilakukan nilai delta bobot, kemudian inisialisasi bobot awal tadi 0 semua, perbaikan bobot setiap baris, nanti diperoleh bobot terakhirnya adalah bobot barunya 2 jadi W1, ini W1 ya, bobot W12, W22 dan biasnya -2. Kemudian ini dicek ke sini bobot baru ini. Nah, ternyata diperoleh melalui fungsi aktivasi ini, juga fungsi aktivasinya bipolar. Jika benar N dan benar hasilnya benar dan salah, benar dan salah dan benar, salah dan salah juga salah. Oke. Nah, sampai di sini ini jaringan HEP sudah bisa mengenali logika N. Nah, sementara di sini dulu sebagai latihan awal yang sederhana dulu ya.